Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, di Perak, dan saudara semua yang ada di manapun berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan saudara semua boleh dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan, itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami boleh dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, puji Tuhan. Saudaraku, sejak Tuhan menciptakan manusia, Dia selalu ada dan berperan di dalam setiap langkah kehidupan manusia. Terbukti, sekalipun manusia telah jatuh dalam dosa, maka Allah sendiri berusaha membangun hubungan dengan berbagai macam cara. Baik melalui nabi-nabinya maupun Allah sendiri datang ke dunia dalam rupa manusia, sampai manusia punya pengharapan untuk kembali menikmati kehidupan yang menyenangkan di surga yang kekal. Jadi, jelaslah bahwa Allah selalu intervensi dalam setiap kehidupan manusia. Kenapa, saudara? Karena Allah punya rencana yang baik buat manusia dan Dia amat mengasihi ciptaannya, manusia. Manusia sendiri sebagai makhluk yang lemah harus menyadari bahwa Tuhan adalah satu pribadi yang amat dibutuhkan. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya lah sebagai manusia, kita harus berusaha mengasihi Tuhan, serta hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jikalau Allah berperan dalam hidup orang percaya, bukan berarti hidup kita akan selalu lancar tanpa cobaan, saudara. Tetapi justru di dalamnya penuh dengan masalah. Agar kita sadar bahwa Tuhan sedang melatih kita menjadi pribadi yang kuat, serta kita mengerti bahwa Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Bahkan, lebih dari itu, di balik semua tantangan yang kita hadapi, Tuhan sedang menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sama seperti kita sedang melatih anak-anak kita, agar mereka tumbuh menjadi anak yang kuat, serta tahu bahwa ayahnya sangat mengasihi mereka. Demikian juga betapa Tuhan sangat mengasihi kita dan selalu ada di samping serta siap menolong kapanpun, dimanapun dan apapun masalah yang kita hadapi. Saudara, mari kita jalani seluruh kehidupan kita bukan dengan ketakutan, tetapi hadapi semua dengan iman yang teguh. Dan kita akan melihat pertolongannya nyata di dalam kehidupan kita. Semakin hari, hidup ini memang semakin berat. Tapi satu hal yang kita tidak boleh lupa bahwa karena Tuhan menyertai dan selalu ada bagi kita. Saudaraku, hal buruk bisa dialami siapa saja dan tidak pernah terduga. Kadang hal tersebut dapat mengguncangkan iman seseorang, mulai dari kehilangan orang yang dikasihi atau kehilangan pekerjaan, sesuatu yang di luar kendali manusia yang membuat kita kadang mempertanyakan di manakah Tuhan. Tetapi kondisi seburuk apapun, perlu diketahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihinya. Dia tidak pernah menelantarkan kita, saudara. Lalu apa yang menjadi alasan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara? Yang pertama adalah keinginan terbesar Tuhan adalah bersekutu dengan kita. Tuhan menciptakan manusia untuk bersekutu dengannya. Sebelum dosa menjamah manusia,
Adam dan Hawa lebih dari sekedar pengelola Taman Eden. Mereka diciptakan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan di taman itu. Dan hingga saat ini Tuhan tidak mengubah kerinduannya itu, namun manusia yang berubah dan menjauh daripadanya. Tidak hanya itu, kita diciptakan untuk kemuliaannya, dan bahkan Tuhan bergirang karena kita, saudara. Yang kedua adalah Tuhan sudah berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, Tuhan berjanji bahwa aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan setelah Yesus naik ke surga, Yesus menjanjikan hal yang sama kepada murid-muridnya yang berduka. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesus berjanji akan datang untuk kedua kalinya menjemput orang yang percaya kepadanya. Namun selain itu, Dia juga memberikan Roh Kudus agar kita tidak merasa ditinggalkan olehnya. Tertulis, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan padamu. Jadi, Roh Tuhan selalu menyertai kita saat ini, saudara, sekalipun tidak seorang pun bersama dengan kita. Yang ketiga adalah kesetiaan Tuhan tidak dapat dipungkiri. Saudara, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, kepada anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Terkadang kita mempertanyakan janji-janji Tuhan saat menghadapi masa-masa sulit. Namun selama ribuan tahun janji Tuhan sudah terbukti selalu digenapi. Jadi jika saat ini apa yang Tuhan janjikan belum terlihat di depan mata kita, maka hal tersebut karena belum waktunya Tuhan, saudara. Ingatlah bahwa Tuhan selalu setia dan firman-Nya pasti digenapi dengan sempurna dan segera. Saudaraku, saat ini mari kita imani dan yakini bahwa tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kita. Dia selalu ada bagi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami sungguh percaya dan bersyukur karena Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Engkau yang sungguh mengasihi kami dan selalu ada bagi kami. Ajar kami ya Tuhan untuk mendekat dan mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami saat ini. Saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati segala usaha kami, pekerjaan kami yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami ya Tuhan dengan penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan sesuai dengan segala kehendak Tuhan. Mari ya Tuhan, limpahi dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini, dan jauhkan kami dari segala macam malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami. Saat ini menghadapi pandemi, mari Tuhan tolong bangsa kami Tuhan. Pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita setiap hari, dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.